Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak sekalian, pada hari ini di pagi menjelang siang kita sama-sama belajar kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Ya, terus kita belajar, kita menyesuaikan diri bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran mendalam itu di dalam kelas kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bahas pada saat ini. Kita akan belajar bersama terkait dengan PPD dan PPT, atau sering disebut dengan pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Kemudian materi-materi yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah dari sub materi. Adalah pertama adalah definisi PPD dan PPT, kemudian sub materi yang kedua peran PPD dalam pembelajaran mendalam. Masih ada sub materi yang lain, tapi tidak kita pelajari pada hari ini, nanti kita pelajari pada waktu-waktu mendatang. Baik, Bapak sekalian, kita sekarang masuk kepada definisi. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah paham apa itu PPT dan apa itu PPB. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ini adalah growth mindset vs fixed mindset. Ini ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau yang mudah saja lah, yang mudah ya PPT dan PPB itu saja. Ini pengertiannya sekalian. Jadi yang pertama adalah growth mindset, pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, bakat itu dapat terus berkembang melalui usaha, belajar, latihan, dan pengalaman. Orang dengan growth mindset, dengan PPB ini tidak takut akan gagal. Kemudian percaya bahwa kegigihan bisa meningkatkan kemampuan. Inilah seseorang yang mempunyai sikap pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Lawan dari growth mindset adalah fixed mindset. Apa itu? Pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, bakat itu bersifat tetap, tidak bisa diubah secara signifikan. Orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan. Yang pertama, menghindari tantangan, kemudian mudah menyerah, takut gagal, dan menganggap bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh bakat bawaan. Inilah perbedaan antara pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Baik, kita lanjut. Pola pikir tetap vs pola pikir bertumbuh. Di sini yang pertama, chance. Ini adalah apa? Bahasa Inggrisnya apa? Tantangan ya. Tantangan ya. Challenge itu tantangan. Ya, tantangan. Kalau seseorang yang berpikir pola tetap, yang berpikir tetap, ini dia menghindar. Pola pikir tetap ya, dia menghindar. Ada tantangan, dihindari. Lain dengan
orang yang berpikir bertumbuh. Ada tantangan itu diterima atau menerima tantangan itu. Kemudian obstacle. Obstacle itu apa? Tapi tantangan sekarang ini adalah rintangan. Rintangan. Kalau seseorang yang pola pikirnya tetap itu ada rintangan, langsung dia putus asa, menyerah, ya, menyerah dia. Lain dengan orang yang berpikir bertumbuh, semangat hidupnya terus tumbuh, itu dia bertahan. Kemudian effort, apa itu? Usaha. Kalau seorang yang pola pikirnya tetap, maka usaha itu dianggap sebagai kegiatan atau sesuatu yang menghasil saja, sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Yang berpikir tetap. Tetapi bagi seorang pola pikir bertumbuh, maka usaha itu sebagai peluang untuk keberhasilan. Kemudian kritik ya. Kritik itu berarti ya saran, informasi yang sifatnya membangun, menyampaikan informasi yang supaya lebih baik, itu kritik namanya. Ini dianggap sebagai serangan. Wah, saya berusaha begini, dikritik. Oh, berarti tidak senang dengan saya dan ini menyerang saya. Ini prinsipnya bagi seseorang yang berpikir pola tetap. Tetapi bagi seseorang yang berpikir pola bertumbuh, ini merupakan sebuah informasi penting dalam rangka untuk berbuat melangkah yang lebih baik tentang hal-hal yang bisa dilakukan di dalam mengatasi rintangan, hambatan, gangguan di dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada di sini adalah success hours. Ini apa success hours? Ini adalah kesuksesan orang lain. Ya. Bagaimana cara pandang seorang yang berpola tetap, kesuksesan orang lain merupakan sebuah tantangan, saingan, tantangan. Ya. Artinya saya yang paling terbaik, tapi ada yang sukses orang yang dianggap itu sebagai tantangan. Itu berarti seorang yang berpola pikir tetap. Tetapi bagi orang yang bertumbuh itu sebagai inspirasi, sebagai motivasi untuk kita berlomba, untuk kita bersaing secara sehat, dan untuk kita supaya lebih maju. Ini bagi orang yang berpikir pola bertumbuh. Ini teman-teman sekalian, antara pakar pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Lanjut, ini adalah pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Ini bagaimana kalau kita posisinya di PPT, pola pikir tetap. Ya, caranya bagaimana untuk kita merujuk kepada pola pikir bertumbuh? Caranya bagaimana? Yaitu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu kita kan punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita sadari dan kita punya pilihan. Tentunya lanjut ini berbicara kembali dengan suara PBB. Ini kan suara dari PPT. Kita masuk ke kanan. Pertama kita berbicara kembali dengan suara PBB. Suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kebalikan dari ini tadi. Kekhawatiran, di sini optimisme. Optimisme itu penuh harapan. Ya. Kemudian melakukan aksi sesuai dengan cara hidup. Berarti langsung bertindak, berbuat. Tidak hanya teori, tapi langsung berbuat. Bagaimana kita merubah pola pikir kita dari PBT menjadi PBB. Bapak sekalian, di sini ada suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Yang pertama, suara pola pikir tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ingat, itu sudah memang begitu cara berpikirnya orang yang tidak mau berkembang, tidak berpikir bertumbuh.
Dia kalau tidak mampu, kalau gagal sudah tidak mampu, putus asa. Tetapi kalau suara bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini. Kemudian yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Nah ini, ya sebuah ketakutan ya. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Lanjut, kesalahan merupakan kelemahan saya sehingga harus dicari demi menjaga membaik. Ya takut salah, kalau salah saya kelihatan tidak bisa, saya kelihatan bodoh berarti di hadapan teman-teman. Jadi kalau apa itu namanya, kesalahan merupakan kelemahan ya, sehingga harus menghindari. Tapi kalau pola pikir bertumbuh ya, kesalahan itu merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan diri. Ulangi ya. Nah ini, saya hanya bagus dalam bidang tertentu. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Ini pola pikir tetap. Jadi kalau saya bisa cuma itu, saya tidak mau yang lain. Saya takut kelihatan kelemahan saya, gitu ya. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal yang sangat sulit sekalipun. Ya. Kemudian kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya seseorang itu. Itu belajar pola pikir tetap. Kemudian bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan suksesnya seseorang. Ya, ini adalah suara pola pikir antara PPP dan PBB. Kemudian prosedur intervensi pola pikir. Ini saat melihat ada murid. Nah, sekarang kita masuk kepada siswa kita ya. Nah, saat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Jika kita menemui anak seperti ini, ya, itu berarti kita segera dorong untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Nanti kita bahas pujian proses seperti apa. Ada pujian pribadi, ada pujian prosesnya. Kemudian lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan BB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Lanjut jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar berkembang. Jadi kesalahan-kesalahan itu cara otak untuk kita maju. Jadi ke komunikasi belajar ini ya, ada murid, ada guru, orang tua, kolega. Kolega itu apa ya? Kolega teman sejawat kita, ya teman kerja kita seprofesi ya, itu kolega kita yang sering membantu. Jadi membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan PPB di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, kemudian guru dengan orang tua, hubungan guru dengan guru. Hubungan guru dan murid adalah yang sangat penting, sebab ini adalah proses awal dari pembentukan PPB di dalam kelas. Ini. Jadi pertama hubungan guru dengan murid, guru orang tua, guru dengan kolega. Dan yang paling dominan adalah hubungan guru dengan murid, karena waktu pertemuan antara guru dan murid itu lebih banyak. Inilah yang akan menentukan bagaimana proses anak-anak kemana dia arah pola pikirnya, apa dia pola pikir bertumbuh atau tetap. Nah ini guru termasuk penentu juga di dalam menentukan anak-anak arah kemana yang dijalani oleh anak-anak. Pandangan cara pikirnya tergantung kepada bapak ibu guru. Begitu juga termasuk guru dengan kolega, guru
dengan orang tua, punya jaring yang kuat di dalam membentuk pola pikir bertumbuh. Ya. Orang tua juga peluangnya besar di dalam menentukan pola pikir anak. Kolega serta murid dengan guru dan murid, itulah komunitas belajar. Lanjut, ini hubungan guru dan murid. Murid menyadari bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Jadi harus optimis bahwa anak ini memang bisa. Ya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa wah itu tidak bisa, itu biar saya ajar itu tidak akan bisa. Dia tetap seperti itu. Itu adalah pandangan yang kurang tepat. Kemudian murid menghormati dan menyukai gurunya. Nah, seorang guru harus disukai oleh muridnya, itu kunci. Kalau murid sudah tidak suka dengan guru, bagaimana seorang guru bisa belajar bersama dengan murid-muridnya, dan bagaimana materi yang kita pelajari bersama bisa meresap masuk di otaknya. Kalau sudah tidak suka itu sulit, tapi kalau sudah ada rasa senang kehadiran kita, maka anak-anak pun akan mudah untuk kita ajak belajar bersama. Kemudian murid mau minta masukan gurunya. Kalau sudah murid suka atau suka dengan gurunya, maka otomatis murid itu akan minta pendapat, minta masukan, gitu ya. Apa yang harus dikerja supaya menjadi anak yang pintar. Dan murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Jadi tidak satu-satunya bahwa nilai akademik itu menjadi patokan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana dia mengembangkan dirinya menjadi diri sendiri yang baik, bisa tumbuh dan berkembang, bisa berpola pikir bertumbuh. Kemudian murid merasa aman dengan gurunya. Jadi itu tadi masih kaitannya dengan bahwa murid disukai oleh guru. Kalau disukai, maka murid jelas merasa aman dengan gurunya. Lanjut. Pujian pribadi ya, tadi ya, ini penting Bapak Ibu Guru. Jadi mana pujian pribadi dan mana pujian proses? Praising efforts vs ability. Di sini adalah cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dan pujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Contohnya, kamu pasti benar. Ini pujian pribadi. Kemudian ini, kamu pasti sudah bekerja keras. Ini adalah pujian proses. Ini yang diharapkan dari seorang guru yang supaya muridnya bisa menjadi pola pikir bertumbuh. Masih punya contoh yang lain ya, Guru? Ini contohnya ujian pribadi. Kamu memang berbakat dalam matematika. Ini pribadi. Di sini kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Nah, kemudian ini kamu pintar sekali. Kan itu sudah lazim, sudah sering kita lakukan sama anak, sering kita ucapkan. Tapi kalau ini, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kamu telah menggunakan teknik yang bagus sehingga kamu bisa menjawab soal ini. Seperti itu misalnya. Kemudian, kamu seorang seniman yang luar biasa. Ini juga pribadi. Tapi kalau kamu telah memberikan hasil latihan melukismu selama ini adalah proses. Kemudian, kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Di sini kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisanmu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih bedanya pujian pribadi dan pujian proses dalam rangka untuk membentuk anak supaya berpola pikir bertumbuh? Ini sekarang apa bedanya ini? Kenapa kok harus pujian proses? Apa alasannya? Ada yang bisa bantu? Kenapa harus proses?
tidak. Pujian pribadi yang sering kita ucapkan selama ini kan, wah kamu sangat pintar, kamu sangat rajin. Itu kan semua itu adalah pribadi. Sepertinya kalau ujian pribadi itu dia muaranya itu mentok, anak itu puas. Kalau anak puas, dia seakan-akan yang paling dan tidak mau berkembang lagi. Itu pujian pribadi. Dia merasa yang paling karena dia sudah dipuji secara pribadi. Tetapi kalau proses yang dilakukan, maka dia akan terus mengulangi apa yang telah dilakukan sehingga dia berhasil. Tidak merasa puas di dalam hasil, tetapi proses yang dilakukan. Seperti itu. Kayaknya seperti itu mungkin jawabannya ya. Ada jawabannya lain mungkin. Kalau pujian pribadi itu tadi membuat anak sudah puas. Jadi kemungkinan kecil mereka untuk berbuat lagi. Ya. Kalau berbuat lagi pun dia tidak akan menemukan atau melakukan strategi teknik yang baru dalam mencapai kesuksesan itu, dalam mencapai keberhasilan itu. Tetapi kalau ujian proses, dia akan lebih mencari kiat-kiat apa yang lebih baik lagi di dalam mencapai tujuan, dalam mencapai keberhasilan baik itu akademik maupun akademik. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi mari kita untuk memberikan pujian mulai sekarang, sebaiknya jangan terlalu banyak pujian pribadi, tapi pujian proses. Oke, lanjut. The power is yet. Ini ya. Makanya kalau di dalam pola pikir bertumbuh itu tidak ada kata-kata tidak bisa, tidak. Jadi di sini penambahan kata ya dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dan tidak menjadi belum, sehingga terbuka peluang untuk mencoba lagi dan meraih sukses. Inilah prinsip utama dari pola pikir bertumbuh yang sangat berlawanan dengan prinsip training of thought yang menuntut peluang untuk mencoba training untuk mencoba ya. Training of now, sehingga mendorong terbentuknya pola pikir kita. Nah ini dengan kata ya itu kalau bahasa Inggris yang itu apa bu? Belum ya, belum. Ya belum. Ini belum. Kalau I can't do this berarti saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa mengerjakan. Itu dalam pola pikir bertumbuh tidak seperti itu. Jadi ditambah dengan I can do this yet. Jadi saya belum bisa mengerjakan. Dan dia akan pasti bisa karena dia berusaha. It's just words. Ya, jadi misalnya suatu media, suatu alat itu dia tidak bisa dioperasikan. Itu kalau pola pikir tetap. Tapi kalau bertumbuh maka alat tersebut belum bisa dioperasikan. Kemudian I don't know. Ya, I don't know berarti saya tidak tahu. Nah, ini berlawanan kalau pola pikir itu tidak seperti itu. Tapi yang betul I don't know. Yes. Jadi saya belum mengetahui. Begitu. Kalau belum mengetahui berarti dia akan tahu. Kalau tidak sama juga. Dia tidak datang. Dia belum datang. Dia masih ada kemungkinan dia akan datang. Kalau begitu kira-kira ini dalam kalimat. Kemudian I does make sense. I does not make sense. Itu artinya apa ini? Ini tidak masuk akal gitu ya. Ya, yang saya berbuatnya tidak masuk akal secara misal, begitu ya. Jadi kalau ada kalian itu masuk akal gitu ya, belum masuk akal. Kemudian I don't get it, saya tidak mendapatkan. Tapi tidak ayat I don't get it-nya, berarti saya belum mendapatkan. Kemudian I'm not good at this yet. Jadi saya
belum baik, dalam hal ini saya belum bisa baik, ya, atau saya apa ini, I'm not good at this. Apa itu artinya? Jadi saya yang jelas kalau banyak berarti belum bisa menjadi yang terbaik. Tapi dia akan bisa ke sana. Intinya bahwa kata-kata tidak itu dihapus atau diganti dengan kata belum dalam pola pikir bertumbuh. Kalau tidak, saya tidak bisa kok. Itu kata-kata diupayakan tidak ada seperti itu. Saya belum bisa. Itu yang diharapkan dari pola pikir bertumbuh. Oke, ini kalau tadi definisinya, kemudian konsep, kemudian di sini bagaimana peran pola pikir. Bagaimana peran pola pikir itu dalam pembelajaran mendalam. Ini kata-kata murid ini. Ya, ini ada dalam apa yang namanya ini? Surface learning, ground mindset, deep learning. Ini ya, surface learning itu ternyata adalah ini pembelajaran atau suatu pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada penghafalan, menghafal suatu informasi. Ya, sifatnya instan dan dalam jangka waktu pendek, yang penting nilainya bagus. Jadi sifatnya dia menghafal, dia tidak ada keterkaitannya dengan kehidupan nyata. Lain dengan deep learning, ini lawan berseberangan. Ini hanya menghafal, tidak ada pembelajaran yang mendalam. Kemudian turun menjadi ground mindset, ini adalah pola pikir bertumbuh. Inilah yang mendukung dari deep learning. Deep learning itu apa? Yaitu sebuah pendekatan yang memuliakan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada pembelajaran mendalam ya. Kita ulangi lagi. Di dalam lingkaran paling kecil ini ada pembelajaran mendalam. Kemudian di luar lingkaran ada warna putih. Ini adalah dimensi profil lulusan. Ada berapa, Bu? Ada ini 8. Rumusnya 8, 3, 4 itu ini. Nah, ini. Ya. Pertama apa? Keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penelitian, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. 8 ini setelah keluar lingkaran paling dalam, ini warna putih, ini adalah dimensi profil lulusan. Kemudian kita keluar lagi menjadi apa ini? Prinsip pembelajaran. Ada bermakna, ada berkesadaran dan mengembirakan. BBR ya. Ini adalah semua kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Kemudian pengalaman, luar lagi ini pengalaman belajar yang dialami anak ketika belajar, maka anak harus pertama harus memahami. Kalau kita belajar kan harus memahami. Setelah memahami maka harus dia bisa merefleksi. Yang terakhir adalah mengaplikasi ini. Ini masuk kepada pengalaman belajar. Kemudian lingkaran luar yang paling besar namanya kerangka pembelajaran. Kerangka belajar di sini adalah pertama adalah apa? Pertama? Praktek pedagogik, ya. Ini praktek pedagogik. Kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian kemitraan, ya, lalu pemanfaatan digital, ya. Ada 4, jadi 8, 3, 3, 4. Ini selalu kita pakai
dalam pembelajaran mendalam, termasuk di dalam modul nanti kita akan belajar bagaimana modul itu ada masuk ini item-item ini di dalam modul pembelajaran yang kita belajarkan sama anak-anak. Ini di sini ada bagaimana peran pola pikir tubuh terhadap praktek pedagogis. Ini ya, ini praktek pedagogis belajar berbasis memecahkan masalah, kolaborasi dan eksplorasi. Itu yang membutuhkan pola pikir bertumbuh karena menghadapi banyak tantangan ini. Yang jelas bahwa dengan pola pikir bertumbuh, maka di dalam menu kerangka belajar praktek pedagogik, lingkungan belajar, kemitraan belajar, mapa digital, ya jelas akan bisa dilakukan dan bisa diikuti dilaksanakan oleh anak-anak sehingga anak-anak bisa memahami, merefleksi dan mengaplikasi ini. Kemudian pola pikir bertumbuh dalam memahami seperti apa sih? Dalam semua murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga butuh PPD agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Anak-anak dalam pernikahan, kalau dia tidak mau mencoba berarti dia tidak berpikir bertumbuh. Makanya butuh pemikiran bertumbuh. Ini butuh sekali. Kalau orang yang berpikir bertumbuh ini mudah sekali memahami ini. Apalagi mengaplikasi dan merefleksi. Ini sangat butuh akan peran pola pikir bertumbuh. Prinsip, ya. Di sini ada kesadaran bermakna dan memberikan. Ini juga sangat membutuhkan peran pola pikir bertumbuh, ya. Ini. Yang terakhir memberikan PPP menciptakan suasana belajar positif, menyenangkan dan menantang, meningkatkan motivasi serta kesiapan menghadapi tantangan. Bagaimana kalau anak berpikirnya tetap bisa menghadapi tantangan? Jelas tidak bisa. Dengan tantangan dia akan menghindari tantangan. Tapi kalau berpikir bertumbuh dengan tantangan itu, dia akan mencoba lagi sebuah proses dan dia akan berhasil. Itu. Lanjut di dalam berurusan, mulai dari kreativitas, kritis, komunikasi, kolaboratif dan seterusnya. Ini peran pola pikir bertumbuh terus menjadi sesuatu yang dibutuhkan, dan tanpa itu maka profil lulusan tidak akan bisa tercapai. Ringkasnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Begitulah kira-kira bagaimana pola pikir bertumbuh, bagaimana pola pikir tetap, dan bagaimana penerapannya kepada anak-anak supaya anak-anak bisa berpikir pola bertumbuh di dalam pembelajaran mendalam itu. Itulah tadi sedikit yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, ada yang bisa ditanyakan? Ada masukan kira-kira? Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.